Assalamualaikum, Dokter Adian. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wah, wabarakatuh. lama nggak ketemu ini, ketemunya di sini malah. Jadi Nah, di WA iya, ketemu. ini kena badai COVID. Lah iya. Ini masih di kantor kok masih pakai baju kerja atau sudah di rumah, Dok? Barusan pulang ini. Barusan pulang. Baik, baik. Ya, Baik, ini Dokter Adian Donastin, spesialis paru-paru, nih, Dok. J. Dok, mungkin bisa dijelaskan kepada rekan-rekan itu spesialis paru-paru ini mempelajari apa sih, Dok? Ilmu yang mempelajari apa gitu? Ya, spesialis paru itu ilmu yang mempelajari tentang respirasi. Jadi proses respirasi itu proses uh, pernapasan, ya. Jadi proses pernapasan yang terjadi pada manusia, ya. Di pernapasan itu mengambil oksigen, mengeluarkan CO2, kemudian oksigen yang masuk dalam tubuh itu dialirkan ke seluruh tubuh untuk dipergunakan oleh sel-sel dalam metabolisme tubuh. Oke, baik. Dokter Adian ini bekerja di Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya, ya, Dok? Benar, ya? Betul. Selain di Rumah Sakit Jemur Sari, apakah juga praktek di rumah sakit lain, Dok? Ya, saya di Jemur Sari selain sebagai dokter paru di sana, saya juga mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Fakultas Kedokteran. Oke. Kemudian saya juga bertugas di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, kemudian juga di Rumah Sakit Mitra Siat Medika Pandaan. Waduh, berarti 3 rumah sakit, 1 universitas. Baik, Dok. Langsung ya, Dok, tentang COVID ini, Iya, Dok. Tentang monggo. COVID ini. Dok, benar nggak sih penyakit yang menyebabkan kematian, ya, gara-gara kena COVID, itu penyakit yang paling duluan menyebabkan kematian itu benar ini penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, Dok? Apa nggak penyakit lain seperti diabetes atau penyakit kanker atau penyakit yang lain gitu? Apakah benar tuh yang paru-paru duluan yang kena ini? Ya, jadi COVID-19 ini penyebabnya itu adalah virus, ya. Jadi virus itu makhluk Allah yang kecil, ya, yang terdiri dari satu RNA atau satu DNA, ya. Jadi dia lebih kecil daripada bakteri, karena dia sendiri pun virus ini dapat menginfeksi bakteri. Nah, Oh, jadi virus bisa menginfeksi bakteri. ya dia bisa masuk Kalau dalam tubuhnya bakteri si virus bakteri ini. itu makhluk hidup, Dok, ya? Iya, sama organisme renik kan, organisme kecil. Ya, nah si virus ini dia lebih kecil daripada bakteri. Ya. Nah, COVID-19 ini termasuk virus yang RNA. Ya. Jadi ada virus DNA, ada virus Mungkin RNA. dijelaskan bedanya RNA dengan DNA, Bro, Dok, supaya rekan-rekan yang melihat podcast ini terjelaskan gitu. RNA, DNA itu apa, Dok? Dengan Ya, bahasa yang lebih gampang dipahami gitu. jadi RNA, DNA itu adalah isinya dari sel. Ya. Jadi sel kita itu mengandung nukleolus inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat faktor pembawa, ya. Jadi gen, ya. Nah, jadi di dalam nukleus itu terdapat kromosom. Nah, kromosom itu isinya DNA dan juga RNA. RNA, oh. Kecil itu berarti ya. Ya, jadi kecil sekali. Jadi tubuh kita terdiri dari bermiliar-miliar sel. Terus, Dok, lanjutkan, Dok. Nanti yang pertanyaan tadi, penyakit yang duluan mengakibatkan meninggal itu gara-gara COVID itu penyakit apa, Dok? Nah, ini saya jelaskan kan kalau saya jelaskan dari awal aja ya. Benar, dari awal aja. Ya, dari itu awal jadi aja. Dari itu tadi DNA, RNA virus. tadi, Bro. Nah, jadi dia Ya, termasuk virus RNA, ya. Dia menginfeksi manusia. Jadi virus ini enggak bisa terbang-terbang, enggak, ya. Jadi virus ini diem dia. Diem, karena dia nggak punya macam penggerak ya, sayap iya, atau dia kaki enggak gitu, punya nggak punya sayap, ya. enggak punya
Jadi dia itu diem. Nah, yang memindah-mindahkan dia itu adalah manusia. Manusia. Nah, ya kan? Nah, Hmm. jadi apabila kita terpapar oleh virus itu, ya kan? Misalkan tangan kita ya. Nah, tangan kita ini ada virusnya. Terus kita kucuk-kucuk mata. Nah, atau ini ya. Atau masukkan tangan ini ke mulut. Nah, masuk virus itu. Nah, begitu virus itu masuk, masuknya lewat mukosa namanya ya. Jadi mukosa itu adalah bagian tubuh kita yang tidak terlindungi oleh kulit, itu namanya mukosa. Oh, mukosa. Nah, dia masuk lewat situ. Begitu dia masuk lewat mukosa, kemudian dia ikut aliran darah, ya, mencari tempat supaya dia bisa terikat. Nah, terikat di sel, kemudian dia dapat berkembang biak. Nah, itu ceritanya. Nah, begitu dia sudah terikat pada sel yang cocok ya, tempat dia menempel, maka dia berkembang biak. Nah, dia beranak pinak, berkembang biak, RNA-nya itu berkembang banyak sekali. Ya, jadi mungkin dari satu virus, satu RNA, karena dia berkembang biak banyak sekali melakukan replikasi, sehingga akan menghasilkan berjuta-juta virus ya. Nah, virus ini kalau dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, dia akan mengakibatkan suatu reaksi peradangan, ya, inflamasi, ya kan. Nah, inflamasi ini yang menyebabkan kerusakan pada organ tubuh kita. Nah, organ tubuh yang diserang, terutama diserang oleh virus ini, adalah organ tubuh di mana dia menyediakan reseptor, yaitu tempat menempelnya itu. Nah, jadi virus ini menempel ya, dia mendapatkan reseptor yang cocok itu terutama di paru. Kemudian di GI tract itu saluran pencernaan ya. Kemudian di ginjal. Ini terdapat reseptor yang cocok untuk dia nempel. Makanya virus ini terutama pasien yang menderita yang terinfeksi virus COVID-19 ini, terutama dia manifestasinya berupa gejala pernapasan. Ya, yang saya sebutkan tadi reseptornya di paru. Paru. Kalau reseptornya kena yang di ginjal sama di mana tadi? Sama, pencernaan nanti tadi. Bisa, pernafasan juga. Iya, kalau di pencernaan biasanya gejalanya dia diare, muntah, ya kan? Atau nyeri perut, ya. Nah, kalau di ginjal ya bisa terjadi gagal ginjal. Nah, rata-rata meninggalnya yaitu kalau pada paru biasanya terjadi gagal napas. Ya, sehingga dia membutuhkan ventilator. Nah, jadi penyebab kematiannya itu karena dia mengakibatkan inflamasi. Nah, inflamasi itu apa, Dok? Inflamasi itu radang. Oh, radang. Nah, radangnya bersifat menyeluruh, sistemik di seluruh tubuh. Itu namanya sepsis. Jadi rata-rata pasien meninggalnya karena sepsis, karena gagal napas, dan bahkan bisa terjadi gangguan di jantung, miokarditis namanya. Jadi itu rata-rata meninggalnya pasien itu. Kok bisa sampai lari ke jantung? Itu yang diserang paru-parunya dulu, apa pencernaannya tadi dulu, atau yang di ginjal tadi? Ya itu sama, karena ada proses inflamasi itu. Ada proses peradangan. Peradangannya bersifat sistemik. Saya baca di internet itu penyebab paling banyak yang meninggal itu karena kalau dia sudah ada kena kanker duluan, baru kena COVID, lebih cepat meninggal daripada orang yang kena paru-paru duluan baru kena COVID. Yang meninggal lebih cepat kankernya itu. Gimana tadi? Ya, jadi makanya sebenarnya ya kalau dari literatur dikatakan virus COVID-19 ini angka mortalitasnya tidak terlalu tinggi. Angka kematiannya ya. Dikatakan antara 2-3%, ada yang mengatakan 4-6% ya. Nah, kenapa kok bisa sampai meninggal? Karena pasien yang terkena virus COVID-19 ini awal mulanya dia sudah punya faktor komorbid. Faktor komorbid itu
dia sudah punya penyakit sebelumnya. Nah, itu maksud saya, ya. Misalkan dia sakit diabetes, Diabetes, misalkan dia nah, punya sakit jantung, ya kan? jantung. Atau dia punya sakit tumor. Nah, itu di mana sistem imunnya itu jelek. Orang-orang dengan sistem imunnya Oh, jelek namanya imunokompromis ya. Jadi orang-orang yang punya sistem imun jelek, dia tidak punya, dalam tubuhnya tidak ada tentara yang melawan ya. benda asing yang masuk dalam tubuh. Jadi tubuh Benar. kita itu kalau ada benda asing, dia itu berusaha melawan untuk membinasakan ya kan, untuk mengusir ya. Nah, karena dia sistem imunnya jelek, dia tidak punya tentara yang mengusir benda asing itu, maka yang lebih dominan adalah benda asingnya. Dalam hal ini adalah kumannya, virusnya. Nah, karena dominan virusnya, maka daya rusaknya semakin besar. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kematian itu rata-rata pada orang yang sudah awalnya punya faktor komorbid atau punya faktor penyakit sebelumnya. Penyakit sebelumnya. Ya. Oke. Dok, mungkin dijelaskan karena jenengan kan spesialis paru, Dok. Itu proses mulai COVID masuk, terus nempel di reseptornya di paru-paru, kemudian paru-paru itu berapa lama prosesnya? Misalnya dia orang sehat, gitu. Artinya orang sehat sebelumnya tidak ada penyakit paru-paru karena imunnya kalah kuat. Itu prosesnya berapa lama, Dok? Apa yang diserang dulu, yang rusak apa dulu, ciri-cirinya pasiennya bagaimana dulu, gitu, Dok. Sampai akhirnya dia kalah, meninggal, gitu. Nah, jadi ini ada istilahnya masa inkubasi ya. Jadi masa inkubasi itu adalah masa mulai masuknya virus sampai timbulnya penyakit, sampai timbulnya gejala. Itu pengertian inkubasi itu ya. Paham. Ya. Virus itu masuk, kemudian menimbulkan gejala, lah ini namanya masa inkubasi. Ya. Masa inkubasi, virus yang di Wuhan kemarin sama di Indonesia ternyata beda masa inkubasinya. Kalau di Wuhan kemarin dikatakan di literatur masa inkubasinya antara 10 sampai 14 hari. Nah, jadi virus itu masuk 10 atau 14 hari kemudian baru dia menimbulkan gejala. Apa gejalanya? Ya paling demam, tenggorokan sakit, batuk-batuk. Nah, itu mulai timbul gejala. Tapi yang di Indonesia ini ternyata lebih pendek lagi. 5 hari masa inkubasinya. Jadi virus itu masuk dalam tubuh dia, 5 hari kemudian sudah menimbulkan gejala. Ya. Itu orangnya yang nggak kalah kuat atau virusnya yang berbeda? Nah, itu strainnya berbeda. Jadi virusnya berbeda. Nah, virus itu makhluk Allah yang cerdas. Jenius dia. Iya, jadi dia itu survivalnya tinggi dia. Jadi kalau dia terancam, dia bisa merubah dirinya. Bagaimana caranya supaya saya bisa survive? Nah, itu virus. Nah, begitu juga yang kemarin virus di Wuhan itu. Nah, ternyata yang masuk di Indonesia ini, virus ini sudah mengalami mutasi. Sudah berubah virusnya. Itu yang menyebabkan dia inkubasinya lebih cepat, artinya lebih jahat ini ya. Nah, ya bisa lebih jahat, bisa lebih jinak. Nah, mutasi itu kan perubahan saja. Iya. Nah, kalau kenyataannya ternyata dari laporan inkubasinya 5 hari, berarti lebih cepat efeknya gitu kan? Jadi lebih jahat itu berarti. Iya, jadi ini makanya dia itu bermutasi dengan tujuan apa? Supaya dia bisa survive. Bisa survive juga. Dia juga ingin survive juga ya. Virus. Survive lah, itu virus. Nah, makanya ini selalu dinamis perkembangan ilmu itu. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui dia terkena virus dalam masa inkubasi itu apa, Dok? Nggak ada ya? Selama masa inkubasi itu kita nggak bisa ngukur apakah orang ini kena virus atau nggak ada ya? Bisa. Itu namanya rapid test ya. Jadi tadi rapid test itu setelah gejala atau sebelum masih inkubasi, Dok? Nah, rapid test bisa itu. Nah, ini pertanyaan yang benar ini. Jadi rapid test itu harus dilakukan
harus lakukan di timing yang tepat, di waktu yang tepat. Jika masih dalam masa inkubasi, kita lakukan pemeriksaan rapid test, nanti percuma terjadi false negatif. Oh, iya ini Ya, yang baru. false negatif. Iya. Jadi kita melakukan rapid test itu di saat kita perkirakan imunoglobulinnya, itu antibodi ya, antibodinya sudah mulai muncul. Nah, kira-kira antara 5-7 hari setelah gejala. Misalkan ya, tadi kan masa inkubasi 5 hari. Ya kan? Dia terus muncul gejala batuk-batuk ya kan? Nah, kita tunggu paling enggak sampai 5 atau 7 hari ke depan baru kita lakukan rapid test sehingga hasilnya tidak false negatif. Pengertian false negatif itu apa, Dok? Negatif palsu. Jadi seharusnya itu ada kumannya, seharusnya dia terinfeksi. Kan? Karena false negatif seolah-olah tidak terinfeksi kan. Oh, itu kenapa? Karena timing kita melakukan pemeriksaannya tidak tepat. Iya. Oke. Terus, Dok, proses inkubasi, habis itu proses apa, Dok? Mulai dari ini sampai akhirnya dia kena gejala, terus sampai terakhir akhirnya dia kalah, kemudian meninggal paru-parunya. Itu. Jadi kalau dia sudah menimbulkan gejala itu namanya disease. Tapi kalau dia itu terinfeksi, belum timbul gejala, ya namanya infeksi aja. Itu di masa inkubasi. Tapi kalau infeksi ini sudah menimbulkan gejala, namanya disease, sudah menimbulkan penyakit. Nah, nama penyakitnya apa, Dok? Ya sudah penyakit COVID itu kan. Oke. COVID-19 itu singkatan coronavirus disease 19. 19 itu tahun 2019. Saya kira COVID itu penyebabnya saja, nanti dia menyebabkan penyakit, misalnya kayak apa? Pneumonia itu penyakit atau akibat dari penyakit? Pneumonia terus dan lain-lain. Jadi penyebabnya adalah virus. Virus. Nama virusnya COVID-19. Nama virusnya COVID-19. Nama disease-nya COVID-19. Jadi COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 19. Itu nama virusnya itu. Oke, itu nama virusnya. Okay. Nama virusnya COVID-19. Nah, kalau orang terkena virus itu, terinfeksi, sehingga menimbulkan gejala atau penyakit, ya, macam-macam manifestasinya. Kalau di paru-paru bisa terjadi pneumonia. Pneumonia di paru-paru. Ya, kalau di ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Oke. Kalau di pencernaan bisa menyebabkan diare, mencret itu ya gitu. Bisa Dok, gejalanya apa, Dok? Gejala kalau yang paru-parunya kena itu, Dok, gejalanya apa, Dok? Panas atau apa? Nah, itu gejala itu tidak spesifik. Nah, makanya kan saya sebutkan tadi ya. Jadi awal mula ya gejala di pernapasan kan, sesak, batuk. Tapi ternyata tidak hanya demikian ya. Bahkan sekarang ini trennya pasien-pasien itu paling cuma pusing-pusing, demam, sakit perut. Ternyata kita cek, kita swab kan, ternyata positif. Jadi bahkan ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Tidak ada gejala tapi dalam tubuhnya ada virusnya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, bahkan yang berbahaya ini yang OTG ini. Karena dia potensi menularkan pada yang lain. Nah, itu bahayanya itu. OTG itu bisa sembuh ya, Dok ya? Artinya bisa hilang ya. Maksudnya dia nggak kena gejala, terus lama-lama bisa hilang ya, inkubasi selesai. Ya, pokoknya intinya imunitas kita harus baik, sistem kekebalan tubuh kita harus baik. Karena imun kita ini yang bisa membunuh virus itu tadi. Iya kan? Supaya imun kita baik itu apa yang harus kita lakukan, Dok? Maksudnya
ya jaga-jaga apa? Misalnya harus makanan tertentu atau kebiasaan tertentu tuh, atau minum obat tertentu gitu Ya, supaya imun makanan, baik. makanan, obat ada, ya kan? Intinya itu kita konsumsi protein yang tinggi, ya kan? Karena Protein apa? tinggi. Karena protein itu yang membangun sel-sel kita, yang meregenerasi sel-sel. Sel-sel kita kan ada yang mati, ada yang rusak. Nah, itu yang memperbaiki ya, yang meregenerasi, yang menghasilkan sel-sel baru itu adalah protein. Nah, protein itu kita dapatkan bisa nabati, bisa hewani, ya kan? Nah, itu yang pertama kalau makanan ya. Dan makan seimbang, ya kan? Ya kita makan buah, kita makan daging yang mengandung protein ya. Daging kan protein, ikan itu protein, sayur, semua kita makan. Variatif makan kita ya. Jangan menghindari kita takut sakit kolesterol, nah makan lemak, ya boleh-boleh aja, tapi kolesterol masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah kalau kita nggak makan kolesterol, siapa yang bangun hormon kita? Asam urat ya penting dari makanan toh, tapi kalau berlebihan tuh nggak baik. Makanya kita katakan semua itu harus seimbang. Itu tadi makanan. Terus yang kedua, istirahat yang cukup. Istirahat jangan kurang dari 6 jam. Karena proses untuk meregenerasi sel itu dibutuhkan waktu, yaitu pada waktu kita istirahat, pada waktu kita tidur. Ya, 6 jam sampai 8 jam itu. Terus yang ketiga, nggak boleh stres. Nah, stres itu sangat mengganggu sistem imun. Imun kita tuh seperti apa ya? Jadi ya kayak tentara gitu. Ya kan, kalau ada musuh dia jalan bunuh kuman-kuman. Dan kalau nggak ada musuh ya dia diem, tapi dia waspada. Nah, Dok, stres itu kan kejiwaan ya. Sedangkan imun itu kan kayak jumlah bakteri ya, bukan Dok? Imun itu semacam bakteri bukan Dok? Imun itu adalah sistem kekebalan tubuh kita. Jadi sistem kekebalan tubuh kita itu ada imunitas innate atau alami ya. Ada imunitas adaptif itu bahwa adaptif itu dibuat ya. Jadi imunitas alami itu apa contohnya? Kulit ini imunitas juga. Kulit itu imunitas? Imun kita. Jadi sistem kekebalan tubuh itu macam-macam. Ada mekanik, ada humoral. Mekanik itu apa? Kulit, kuku, ya. Kemudian apalagi ini ya rambut pada hidung. Itu termasuk imunitas kita. Lah, hubungannya dengan stres itu Dok, kan stres itu kan pikiran ya. Kok bisa mempengaruhi imun gitu? Jadi semua itu ya ada dalam otak. Otak itu yang mengatur. Ya kan? Nah, sistem kerja atau metabolisme tubuh itu ada yang ngatur. Dia teratur lah kerjanya. Nah, salah satunya yang ngatur adalah otak, ya kan? Nah, jika seseorang itu ya pikirannya ya psikisnya itu terganggu, ya dengan kata lain dia stres ya, stres ya. Nah, sehingga ritme ya, jadi sistem ini akan terganggu juga, sistem metabolisme itu. Nah, metabolisme macam-macam. Salah satunya yang termasuk metabolisme adalah sistem imunitas. Ya, metabolisme kan macam-macam. Ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, ya kan? Ada sistem ada sistem vaskular ya, pembuluh darah, sampai ke jantung. Nah, termasuk juga sistem imunitas, ya kan? Nah, itu kalau
ini kacau ya. Ya, ya. Nah, itu bisa terganggu, termasuk imun kita juga. Ya, ya, yang harusnya ada musuh dia serang, tapi yang diserang ternyata nggak musuh aja. Yang diserang tubuh kita sendiri juga bisa itu. Oh Namanya iya. penyakit autoimun. Nah itu. Oh iya, pernah dengar saya, Dok. Iya. Autoimun, iya. Oh, itu menyerang diri sendiri malah ya. Itu kacau Imunnya. sudah imunnya itu. Jadi Itu karena itu. Itu akibat stres berarti itu. Ya salah satunya. Salah satunya. Oh, okay. Ya. Jadi kalau orang stres itu imunnya kacau sudah. Nah, imun kacau itu akibatnya itu tadi kalau gambarnya tentara, kamu serang itu. Nah, dia gak mau nyerang, diem. Atau mungkin yang nyerang bukan itu yang diserang, yang lain. Nah, itu kan kacau. Iya. Nah, itu yang terjadi pada orang stres. Stres. Oh, paham sekarang, saya paham sekarang. Oh, iya. Itu makanya kenapa kita katanya 50% orang saya itu dari jiwa yang sehat, dari yang orang benar sekali itu. Oh, benar sekali ya, Pak. Kalau ilmu kedokteran ini yang terbaru, salah satu cabang ilmu kedokteran itu adalah psychoneuroimmunologic. Psychoneuroimmunologic. Nah, itu karena berkaitan. Psycho itu dari psikisnya, neuro itu sarafnya, immunologic itu imunnya dia. Nah, tiga ini saling berkaitan. Nah, kalau psikisnya kacau, imunnya kacau. Nah, neuronya, sarafnya juga nggak karu-karuan. Itu yang terjadi. Ya. Oke, Dok. Jadi yang pertama tadi makanan, tidur, istirahat, sama istirahat, ya, makanan, istirahat, sama yang terakhir adalah stres. Yang keempat ada lagi, Dok? Ya, nggak boleh terlalu capek juga, kan? Oh ya. Nggak boleh terlalu capek, makan, jangan merokok, gitulah. Nah, ini nanti ada pertanyaan khusus, Dok, masalah merokok nanti di paling terakhir nanti. Ya, efek merokok. Oke, berarti kemudian ini merupakan komplikasi. Apakah pneumonia merupakan komplikasi? Iya benar, sudah terjawab semua ya, Dok. Seberapa konflik? Nah, ini, Dok. COVID ini kan tadi sudah dijelaskan bagaimana dia menyerang. Itu kira-kira tadi sudah jawab sih sebenarnya. COVID itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah penyakit bawaannya. Ini ada pertanyaan, seberapa berbahaya COVID? Berapa persen orang meninggal karena COVID? Jika tanpa penyakit berat lainnya, jika tanpa ada penyakit tadi apa istilahnya, tidak ada penyakit bawaan tadi, itu mungkin nggak orang sakit benar-benar murni karena COVID? Katanya sebelumnya nggak ada penyakit bawaan. COVID itu kan terinfeksi, Mas. Jadi COVID itu penyakit infeksi. Jadi virusnya itu namanya virus COVID-19. Ya, kalau kita terinfeksi, maka kita dikatakan sakit COVID-19. Dengan gejala yang macam-macam tadi, ya kan? Nah, kenapa kita bisa terinfeksi? Karena ada pintu masuk si kuman itu, pintu masuk virus itu. Lewat mana? Lewat mukosa, ya kan? Nah, kalau kuman itu sudah masuk dalam tubuh kita, nah ini tergantung diri kita masing-masing. Kalau imun kita baik, maka virusnya dapat dihantam sama tentara-tentara kita, gitu. Tapi kalau imunnya tidak baik, maka dia yang dominan, dia dapat berkembang biak. Kalau dia berkembang biak, menyebabkan reaksi peradangan atau inflamasi. Nah, itu yang merusak tubuh kita, gitu. Imunnya nggak baik tadi karena adanya penyakit sebelumnya, gitu, Dok, ya? Ya, salah satunya menyebabkan imun kita tidak baik tadi. Karena kita punya penyakit awal, misalkan diabetes yang tidak terkontrol, kemudian sakit jantung, sakit kanker misalkan, atau sakit ginjal. Nah, ini sudah jelek sudah imunnya. Imunnya ya kan? Atau orang itu enggak apa-apa tapi dia stres, kena COVID-19 stres dia. Waduh. Akhirnya karena dia stres, imun dia tidak bekerja dengan baik. Akhirnya menang virus dalam tubuhnya. Iya. Oke, berarti terjawab ini pertanyaan. Jadi nggak bisa dihitung dalam persen ya, harus dijelaskan logikanya ya. Dok, ini ada yang tanya ini kan masyarakat umum ini mungkin nggak tahu. Kalau orang sakit COVID, kena COVID, dideteksi positif, kemudian dia nggak berobat sama sekali, dia di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, itu bener ya bisa sembuh ya, Dok? Itu
Makanya tergantung imun. Kalau virus itu tadi Ya? sudah masuk dalam tubuh kita, kalau imun kita baik, ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahkan Nggak perlu bahkan minum tanpa obat tertentu juga nggak masalah. enggak apa-apa. Bahkan ada Oke. namanya OTG, orang tanpa gejala. Kalau Tapi tanpa gejala, ya. hati-hati. Justru yang OTG ini yang potensial menularkan. Menularkan ya. Nah, Jadi bukan dia itu. yang kena, orang lain yang kena. Ya. Karena dia masih sehat, ya kelihatan. Ya. Ya. Dok, ini ya berhubungan dengan paru-paru nih. Orang yang kena COVID, terus kebetulan yang paru-parunya yang kena gitu. Efek yang pertama yang bukan pencernaan tapi paru-paru yang kena. Itu kalau sudah ditangani, itu paru-parunya bisa kembali normal apa enggak? Paru-parunya setelah ditangani penyakitnya itu bisa enggak balik normal atau enggak bisa, atau luka seterusnya gitu? Ya, tergantung tingkat inflamasinya atau tingkat peradangannya ya. Apabila peradangan itu luas ya kan, ya maka sequelae itu bekasnya, nah, maka sequelae-nya akan makin besar. Nah, sequelae yang besar ini tentunya biarpun dia sembuh maka akan berdampak pada pernapasan dia. Dampaknya apa? Ya sesak. Misalkan dia pada waktu sebelum terkena COVID itu dia bisa lari 100 meter misalkan ya. Nah, kalau dia terjadi sequelae yang besar, maka kekuatan paru-parunya makin berkurang sehingga udah nggak bisa dia lari. Dikit aja udah sesak, mungkin begitu. Itu masalahnya. Meskipun COVID-nya udah sembuh ya, Dok ya? Meskipun sudah nggak ada di tes negatif. Makanya tergantung peradangannya. Kalau peradangannya enggak luas ya sequelae-nya kecil, ada masalah. Tuh. Artinya sampai saat ini tidak ada obat ya, Dok ya? Misalnya ada yang kena sakit, ya sudah obati COVID-nya, bukan obati paru-parunya gitu. Emang ada, Dok, obatnya COVID-nya itu? Obat COVID itu emang ada? Obatnya ada. Jadi obat kita berikan obat antivirus, ya kan? Obat antivirus. Obat antivirus itu kita berikan, ya. Paling enggak itu dia bisa mengurangi jumlah virus dalam tubuh kita. Kalau diberikan obat antivirus, tapi ya itu tadi tetap imun kita itu harus baik juga. Ya kan, obat antivirus itu mengurangi jumlah virus dalam tubuh, sisanya dibunuh oleh imunitas kita gitu. Oke. Apa bisa dilakukan? Nah, ini Dok, masalah merokok ini, Dok, masalah merokok ini. Apakah COVID itu bisa ditularkan oleh orang yang merokok asap gitu? Misalnya ada orang kena positif COVID terus dia merokok, asapnya kena ke orang lain, tuh menular lewat situ atau tidak? Dia ini termasuk droplet infection. Droplet infection itu dia ditularkan lewat, jadi dia disebarkan lewat batuk. Yang pertama. Yang kedua, dari ini kita bicara ini dia bisa menular juga. Kemudian yang ketiga, bahkan yang paling bahaya itu apa? Bersin. Karena kekuatan bersinnya lebih daripada batuk, sehingga jumlah virus yang dikeluarkan akan makin besar, ya kan? Nah, terus dia itu juga bisa disebarkan lewat aerosol. Aerosol itu apa? Uap air aerosol itu. Ya, jadi dia bisa menempel di uap sehingga karena dia kan ringan, dia nempel di partikel air gitu. Tapi kalau dari asap rokok setahu saya tidak ya. Tidak ya. Oke, aman kalau gitu. Nanti biar yang rokok seneng ini, yang rokok ini. Ya. Nah, Dok, ini ada berarti tidak bisa ini ya, menularkan lewat udara ya, Dok ya? Udara yang benar-benar udara bersih gitu, nggak ada, bukan bekas bersin ya? Nggak ada ya. Jadi dia itu begitu dia disebarkan lewat batuk, dia akan turun ke bawah ya toh. Dan nggak tahu dia nempel di mana. Misalkan nempel di meja, kita pegang meja itu, nah, maka kita sudah ada virusnya di sini. Nah, kalau kita nggak cuci tangan, makanya yang paling penting apa sih? Sering-sering cuci tangan dengan sabun. Itu aja. Karena virus ini sebenarnya lemah banget dia. Kenapa lemah? Karena dia itu dilapisi oleh membran lipid.
membran lemak. Lemak ini akan mudah hancur dengan sabun loh. Kan simpel kan? Iya. Nggak usah beli antiseptik. Kalau dengan air mengalir aja nggak bisa, Dok? Air mengalir aja bisa? Nggak mati, turun ya mungkin ya. Dia akan turun ya. Jatuh. Tapi yang membunuh dia ya sabun itu. Kita cuci tangan. Nah, dengan sabun itu maka dia akan merusak membran lipidnya. Hancur dia, mati sudah. Mati. Simpel sebenarnya. Iya. Dok, itu ada yang bilang, oh kalau kita pakai rokok yang herbal itu bisa mengobati COVID. Itu benar apa hoax, Dok? Salah besar dan ngawur kalau itu. Oh, oh ini akal-akalannya yang rokok aja ini. Katanya ada rokok herbal yang bisa melegakan pernafasan jika bisa mengurangi gejala. Wah, bohong ini nanti. Oke, baik. Dok, terakhir, Dok, ini. Pemerintah itu kan dalam menangani COVID kan macam-macam. Ada yang menyemprotkan disinfektan ke mana? Ke jalan-jalan lah, ada yang pakai kaca ruangan yang orang masuk disemprotkan infektan lah. Ada yang PSBB. Nah, menurut dokter ini, misalnya yang menyemprotkan itu efisien nggak sih, Dok? Menyemprotkan ngawur ke jalan-jalan terus kemudian dari udara itu apakah hal yang nggak ada gunanya atau malah bermanfaat, Dok? Juga masuk memberikan memasang kamar yang disemprotkan kita lewat masuk pintu terus disemprot itu apakah bagaimana, Dok, menunjukkan itu efektif nggak? Nah, ini yang paling penting ya. Jadi virus ini, ya kan, makanya garda depan itu sebenarnya bukan dokter. Garda depan itu masyarakat. Virus ini kalau dibiarkan, ya kan, dia akan mati-mati sendiri. Dia itu yang jadi masalah. Kalau dia keluar, ya kan, udah menempel misalkan ya. Nah, terus yang menularkan itu ya kita sendiri. Apabila virus itu ada tempat dia masuk, kemudian dia berkembang biak, ya ini potensinya menularkan kemana-mana. Nah, makanya yang paling penting itu apa sih sebenarnya? Putus rantai penularan, itu yang paling penting. Putuskan rantai penularan, jangan beri kesempatan si virus ini yang sudah ada di luar itu, dia ada tempat untuk menempel dan berkembang biak. Menempelnya kan manusia. Makanya perlu sekali social distancing itu sangat perlu. Artinya apa? Jangan kita berdekatan. Dan kita nggak tahu misalkan ini baju saya ini ya. Ya, tapi ini baru. Ya, misalkan ada virus ini terus nempel gitu. Misalkan anak saya pegang ya, yang ini. Ya kan? Nah, udah nempel di sini. Di anak saya, kemudian dia kusuk-kusuk mata, masuk virus itu. Dari satu orang bisa nyebar ke berjuta-juta orang, toh itu masalahnya. Jadi yang paling penting itu putus rantai penularan, jangan beri kesempatan si virus itu untuk singgah di tubuh manusia. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya? Yang paling sederhana itu adalah cuci tangan. Sering-sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nggak ada antiseptik, nggak ada masalah. Cuci tangan, saya berkali-kali cuci tangan sudah, sering-sering cuci tangan dengan sabun. Yang pertama. Terus yang kedua, ya sudah kalau kita habis dari luar, ini baju ini segera dicuci. Simpel kan? Kita masuk rumah jangan bawa kuman. Di luar itu sudah cuci bajunya di luar. Baru kita cuci tangan sebelum masuk rumah, ya kan? Cuci kaki. Kalau perlu terutama itu sandal kita itu hati-hati. Ya kan, kalau bisa pakai sabun ya, cuci sandal, ya kan, cuci kaki kita dengan sabun itu, baju ya kan, kalau bisa cuci ya, jangan masuk ke dalam rumah. Atau kalau kita masuk ada bak khusus mungkin ya, sudah masuk bak langsung direndam dengan sabun itu, ya. Terus yang kedua juga tadi ya sudah social distancing ya, makanya itu perlu sekali itu pembatasan fisik itu. Ya kan, jangan mudahnya bersentuhan dengan orang. Kan kita enggak tahu virusnya di mana. Siapa yang bawa virus kita enggak tahu. Iya, ya kan? Nggak kelihatan. Iya. Tapi enggak taunya
kebetulan ada virusnya itu kita jabat tangan deh, enggak taunya kita Ya. makan pakai tangan masuk virus itu. Aduh, ya. Ya kan? Nah, Ya, ya, ya. itu ya. Jadi yang paling penting itu putus rantai penularan dengan kita sering cuci tangan. Dari kita sendiri aja sering cuci tangan. Ya kan? Itu. Social distancing ya. Terus masalah disinfektan itu ada kontroversi ya. Kalau kemarin para Dewan Satgas ya, pakar di UNER itu mengatakan disinfektan yang disemprotkan itu tidak efektif. Karena apa? Sebenarnya disinfektan itu yang dibunuh adalah bakteri, bukan virusnya. Oh. Karena apa? Virus kan lebih kecil daripada bakteri. Ya kan? Artinya Iya. apa? Dengan kita menyemprotnya cuma semprot gitu aja kalau di jalan-jalan. Iya, sempat Bisa jalan-jalan. ya masa efektif itu ya kira-kira. Nah ya makanya saya juga mikir-mikir yang disemprot itu mobil yang lewat pinggir-pinggir jalan itu gimana itu apakah? Ya itu enggak efektif, enggak efisien. Kalau yang di itu di kamar-kamar yang untuk masuk ke pintu masuk itu dikasih disemprot kayak di. Saya tahu ada beberapa masjid itu memasang itu, Dok. Makanya itu yang dipakai kan rata-rata kan klorin toh. Klorin itu kan disinfektan. Disinfektan itu kalau sering terpapar pada kulit kita, maka akan menyebabkan kelainan pada kulit. Kalau dia masuk ke saluran pernapasan kita, bahayanya apa? Bisa terjadi kanker paru. Waduh. Gila ya. Makanya kan para pakar tapi efektif membunuh virus enggak? Yang dibunuh itu bakteri. Bukan virus. Oh. Ya virus mungkin bisa ya, tapi kan dia kecil. Iya. Kalau mau bunuh virus ya harus benar-benar rata gitu loh, bener nggak? Harus benar-benar rata. Iya kan? Kalau cuma sekedar semprot gitu aja, ya nek pas kena virusnya. Ya kalau enggak ya nggak efektif kan. Justru yang jadi masalah adalah efek sampingnya itu. Yang paling mudah itu cuci tangan dari diri kita sendiri. Kita sendiri sudah biasakan cuci tangan. Itu yang paling penting, social distancing. Iya. Oke, Dok. Mungkin ini sudah berakhir, sudah di sesi paling akhir. Mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat terkait kapasitas dengan sebagai spesialis paru itu, apa pesan-pesan ke masyarakat supaya tidak kena dampak buruk dari COVID ini, Dok? Yang pertama saya tadi kembali lagi ya. Jadi kita putus rantai penularan. Oke, putus rantai penularan. Garda terdepan bukan dokter. Garda terdepan adalah masyarakat, kita sendiri ini. Ya. Bagaimana usaha kita untuk memutus rantai penularan? Sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana dan sangat murah. Cuci tangan pakai sabun. Pakai sabun apapun bisa. Ya kan? Pakai sabun, sudah sering-sering cuci tangan. Jangan mudah-mudah Mas? Menggosok. Ngucek-ngucek mata. Jangan mudah-mudah ngucek-ngucek mata ya. Ini ya hidung, mulut ya. Kemudian social distancing itu paling penting. Jangan mudah-mudah bersinggungan dengan orang lain. Karena kita tidak tahu virus itu ada di mana. Ya kan? Terus yang ketiga, pola hidup kita ya. Jangan terlalu capek. Ya, makan yang bergizi. Ya, gizi seimbang. Ya, terutama banyak makan protein. Makan ikan, makan daging. Kalau nggak suka daging, ikan kan paling mudah ya kan, ikan apapun ya. Tempe tahu itu, Dok. Tempe tahu tidak protein, Dok? Ya, protein juga sama. Ya. Tapi kan protein itu bisa kita dapatkan selain di nabati kan juga hewani. Ya, hewani. Ya. Kemudian jangan stres, itu tadi. Jangan stres. Ya, jaga imunitas tubuh kita dengan kita istirahat cukup, jangan stres, ya. Itu jadi yang paling penting itu garda terdepan ini masyarakat, bantu dokter. Kalau sudah dirawat di rumah sakit, ya kan, nah itu baru porsinya dokter. Nah, tapi kalau sudah dirawat di rumah sakit,
Nah, ini kan cuma undi-undi. Sembuh apa enggak sembuh lah gitu sih. Iya, Nah, iya, itu iya. masalahnya. Iya kan? Pulang atau Nah, pulang ke makam atau pulang ke rumah. nah itu. Iya, iya, iya. Makanya paling penting buat Hmm. masyarakat ini adalah terapkan betul social distancing. Kita kan enggak lockdown kan? Iya, Social enggak. distancing, batasi keluar rumah, ya jangan sering bersinggungan dengan orang lain. Biarpun kita tidak bersinggungan, tapi kita kumpul-kumpul. Misalkan ada satu orang yang punya, yang Nah, OTG misalkan ya, iya, tanpa iya, iya. gejala, tapi dia ngobrol terus ya, berarti kan partikel Hmm. itu keluar terus tuh. Keluar Nah, terus dia ya. bisa Apalagi di terpapar. ruangan tertutup ya. Di ruangan tertutup juga ya apalagi ya. Nah, itu bahayanya. Hmm. Ya, jangan kumpul-kumpul sudah. Ya, oke, oke. Ya, pakai masker Ya, lah ini penting, pakai masker. Masker. Biarpun kita Oke, sehat harus pakai masker. oke. Ya, saya Ya, kira ya. itu. Ya, Dok. Ya, Dok. Terima kasih, Dok, atas Ye, ilmu yang bermanfaat. ya. Saya akhiri. Terima kasih, Dok. Oke, Ye. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur, ya.